Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Setelah Prahara Reda. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Pungki bertubuh tinggi semampai, berkulit kuning duku, berhidung tak terlalu mancung tapi runcing ujungnya, berbibir tipis mungil, dan matanya itulah yang jadi daya tarik utamanya. Bundar, bening, terkadang seperti berpandangan acuh, yang justru membuat lawan jenisnya penasaran. Termasuk Gino. Iya, Gino termasuk salah seorang cowok yang penasaran, yang gregetan ingin memiliki Pungki. Tapi tiap kali Gino menegur Pungki, tersenyum pun tidak cewek yang satu itu. Waktu Pungki latihan basket misalnya, Gino pernah menyapanya dengan lembut. "Halo Pungki." Jawabannya sih enak. "Halo lagi." Tapi bibir tipis mungil itu sedikit pun tak menyunggingkan senyum. Laksana berhadapan dengan musuh saja. Gino tak kehilangan akal, katanya lagi. "Kamu sangat berbakat main basket, Pung." Dan Pungki cuma menyahut dengan pandangan acuh, seolah berhadapan dengan benda membosankan, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh lagi kepada Gino. Peristiwa seperti itu bukan hanya terjadi satu kali, dan yang dibuat penasaran oleh Pungki bukan hanya Gino. Koko, Rudi, Daro, dan lain-lainnya pun dibuat penasaran oleh Pungki. Karena mereka seperti kapal membentur karang, lalu kandas begitu saja. Susan, teman akrab Pungki, juga mengetahui hal itu, sehingga Susan pernah berkata kepada Pungki, "Kamu jangan terlalu banyak nyakitin cowok, lama-kelamaan bisa kena kutuk nanti." "Nyakitin gimana?" tanya Pungki saat itu. "Pokoknya supel aja kalau berhadapan dengan cowok sih, gak usah judes-judesan." "Loh, perasaan sih gue gak pernah judes sama siapa juga." "Menurut kamu begitu, tapi yang gue tahu banyak loh cowok yang kayak pohon tumbang gara-gara sikap kamu pada mereka." "Habis mesti gimana lagi? Apa gue mesti ngerayu-rayu mereka?" "Gitu juga gak usah. Tapi apa salahnya kalau kita bersikap ramah sama orang lain? Keramahan kan gak usah beli." Pungki cuma bengong, seperti tak begitu mengerti pada apa yang dimaksudkan oleh temannya. Padahal Pungki tahu bahwa sikapnya terhadap beberapa cowok belakangan ini memang ada sebabnya. Dan Susan tidak tahu apa penyebabnya itu. Khusus dalam soal yang satu itu, Pungki memang tak pernah mengungkapkan pendiriannya kepada siapapun. Pungki hanya mencurahkannya ke dalam sebuah buku tebal. Buku yang hampir penuh oleh tulisan cewek alot itu. Memang ada kebiasaan Pungki untuk menuliskan setiap unek-uneknya ke dalam buku tebal itu. Demikian pula setelah percakapannya dengan Susan tadi, Pungki merenung sendiri. Berjalan hilir mudik di dalam kamarnya, seperti pengarang mencari inspirasi. Kemudian Pungki mengeluarkan buku tebalnya dan menulis di situ. Mungkin Susan benar, sikapku terhadap beberapa cowok mungkin kurang menyenangkan. Bahkan mungkin pula menyakitkan mereka. Habis harus bagaimana lagi ya? Rasanya aku selalu muak kalau melihat cowok yang terlalu kentara menyukaiku. Cowok macam itu cuma menimbulkan kebosananku saja. Cowok seperti itu malah kuanggap sebagai barang obrolan. Dan biasanya barang obrolan itu rendah kualitasnya. Aku memang seorang wanita. Naluri kewanitaanku sering menuntut agar aku mulai punya cowok. Tapi aku tak mau mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Dengan kata lain, aku ingin cowok yang sulit mendapatkannya, yang lalu menerbitkan rasa bangga setelah memilikinya. Sungguh, cowok-cowok macam Koko, Rudi, Daro, Gino dan sebangsanya bukan dambaanku. Mereka terlalu mudah tersenyum dan mengobrol kata-kata manis. Dan hal seperti itu justru membuatku mual. Lalu cowok mana yang boleh memiliki diriku? Sang waktunya akan menentukannya nanti. Tapi apakah aku tak akan terjerumus lagi seperti beberapa bulan yang lalu itu? Pungki menghentikan dulu tulisannya, dan seperti sebelum menulis tadi, Pungki merenung lagi. Kini ada satu wajah yang dibayangkannya, wajah yang tak begitu tampan, tapi pernah membuat Pungki gregetan. Ya, Pungki masih ingat itu. Ingat benar bahwa dalam suatu perjalanan berkereta api, seorang cowok duduk di samping Pungki. Cowok itu asik sendiri dengan majalahnya, tak peduli dengan kehadiran Pungki di sampingnya. Justru cowok macam itulah yang Pungki sukai, pikir Pungki saat itu. Biasanya kalau aku duduk berdampingan dengan seorang cowok dalam perjalanan jauh begini,
Selalu saja aku dengar pertanyaan tentang alamat rumah, sekolah dan sebagainya. Atau setidaknya aku lihat pandangan menjurus yang memualkan. Tapi cowok yang satu ini lain. Sudah 2 jam lebih dia duduk di sampingku, tanpa menegurku sepatah kata pun. Majalah di tangannya seolah jauh lebih menarik daripada diriku. Cowok seperti itulah yang membangkitkan hasratku. Cowok yang baru bisa kudapatkan setelah melewati suatu perjuangan. Dan Pungki mulai berjuang dengan pancingan. Biasanya suka ada yang nawarin taksi antaran ke rumah. Sekarang kok nggak ada ya? Apa? Cowok itu agak terkejut. Mungkin karena sedang asik dengan majalahnya dan tak mengira akan diajak bicara oleh Pungki. Itu, kata Pungki. Biasanya kan ada yang nawar-nawarin angkutan antar ke rumah masing-masing. Sekarang kok nggak ada ya? Iya, sahut cowok itu. Begitu singkat, lalu ia mengalihkan pandangan ke majalahnya lagi. Pikir Pungki, ini baru cowok. Enak aja dia nyahut iya, lalu asik lagi dengan majalahnya. Dan aku dianggap gak penting. Tapi aku justru terkesan oleh cowok mahal begini. Tinggalnya di Bandung. Tanya Pungki lagi. Cowok itu menoleh seperti heran karena tiba-tiba saja Pungki jadi bertanya soal tempat tinggal. Enggak, cowok itu menggeleng. Saya tinggal di Jakarta. Sama dong, citus Pungki. Saya juga orang Jakarta. Oh, cuma itu yang terlontar dari mulut si cowok sebagai tanggapan. Padahal Pungki mengharapkan pertanyaan. Di Jakarta jadi mana dan sebangsanya? Pungki membuka pertanyaan baru. Di Bandung ada saudara? Enggak, cowok itu menggeleng. Saya mau nginep di hotel. Lagi-lagi sama, saya juga mau nginep di hotel. Cowok itu melirik, seperti mencurigai moral Pungki. Maka kata Pungki lagi, sebenarnya saya punya family di Bandung, tapi saya nggak bisa nginep di tempat dia. Soalnya dia sendiri masih indekos sih. Oh, lagi-lagi cuma oh yang terlontar dari mulut cowok itu. Dan lagi-lagi Pungki tidak bosan melontarkan pertanyaan. Hotel di Bandung aman-aman? Aman dalam soal apanya? Cowok itu berbalik bertanya. Maksud saya pencuri, kata Pungki. Hotel yang bebas pencuri. Hotel langganan saya juga aman. Saya nggak pernah kecurian di hotel itu. Kebetulan, justru inilah yang kuharapkan. Ya, Pungki masih ingat semuanya itu. Dia juga masih ingat bahwa setelah memperkenalkan namanya, cowok itu pun memperkenalkan namanya sebagai Tony. Pungki juga masih ingat bahwa setibanya di stasiun Bandung, seorang cowok menjemput Tony. Kemudian Tony memperkenalkan cowok itu kepada Pungki. Sanda, kata cowok itu waktu berjabatan tangan dengan Pungki. Kemudian Tony berkata kepada cowok bernama Sanda itu, Pungki ini mau nginep di hotel, jadi gak ada salahnya kalau dia nginep di hotel langganan kita kan? Sanda memandang Pungki sesaat, tampak seperti kurang setuju tapi lalu mengangguk dan bergumam. Ya, gak ada salahnya. Ya, semuanya masih sangat segar dalam ingatan Pungki. Dan kalau teringat pengalamannya yang satu itu, Pungki suka bergidik sendiri. Soalnya cowok bernama Tony itu sangat jauh dari dugaannya. Tadinya Pungki mengira Sanda cuma sahabat Tony. Tak sedikit pun Pungki mengira bahwa di antara Tony dan Sanda terdapat hubungan yang lebih dari sekedar persahabatan. Ternyata kedua cowok tampan itu saling mencinta. Kalau kamar Pungki dengan kamar Tony tidak berdampingan di hotel itu, mungkin Pungki tetap mengira Tony sebagai cowok normal, bukan sebagai manusia yang sedang lelaki. Soalnya tampang Tony begitu tampan dan mempesona, tapi ternyata di balik ketampanannya itu tersimpan kelainan. Untunglah, aku belum terlalu jauh menaruh simpati kepada cowok itu. Hibur Pungki setelah mengetahui sebenarnya cowok bernama Tony itu. Dan pada hari-hari berikutnya Pungki lebih berhati-hati lagi dalam soal cowok. Karena takut tersandung kedua kalinya. Tapi selera Pungki tetap seperti dahulu, bahwa ia selalu benci pada cowok yang terlalu kentara menyukainya. Bahwa ia hanya bisa menaruh simpati terhadap cowok yang sedikit mahal kelihatannya. Bukan terhadap cowok yang dengan murahan menggobral rayuan gombal. Itu pula sebabnya Pungki tidak menyukai cowok macam Koko, Rudy, Daro, Gino, dan sebangsanya. Memang Pungki sadar bahwa tidak terlalu aneh kalau seorang cowok duluan menyerang dalam tujuan untuk mendapatkan seorang cewek. Tapi Pungki ingin agar serangan itu tersembunyi, jangan kelewat terbuka. Siapa sih cowok tadi? Temen abang gue. Orangnya boleh juga ya. Boleh apanya? Kelihatannya menarik gitu. Justru gue sebel banget sama dia. Kok sebel? Pungki tak menjawab. Pungki tak menjawab melanjutkan makan baksonya sambil berdesah-desah kepedasan. Dia udah mahasiswa. Tanya Mayang kemudian. Iya.
ke kampus sama Kak Alex. Kamu naksir? Ntar gue atur deh. Sialan, masa nanya aja dibilang naksir? Abis nanyanya keterusan sih. Kali aja lo ada feeling sama dia. Ya udah, gue gak nanyain dia lagi deh. Takut disangka STP alias sumber teman punya. Monyong lu, secara gak langsung lu nuduh dia punya gue ya. Mayang cekikikan. Cewek punya cowok kan biasa, Pung. Emang biasa, tapi cowok yang satu itu, gue sebel. Seneng betul. Sebel beneran, Monyong. Masa sih? Bener, Monyong. Ketawa lagi lu. Soalnya gue inget Tani. Emang kenapa dia? Ya seperti kamu itu. Mulanya bilang benci banget sama si Dargo. Jebulnya malah jadi doi. Si Nani jangan disamain sama gue dong. Gue sih kalau udah benci, gak ada kamusnya mesti jadi doi. Dengar ceramah, Mayang manggut-manggut dengan senyum. Tapi Pungki lalu tampak serius dan kelakuan Pras terbayang lagi dari sudut kebenciannya. Kelakuan seorang cowok berkepribadian menyebalkan. Pras yang dengan sikap sok maskulin berusaha memanfaatkan hubungan persahabatannya dengan Alex untuk mendekati Pungki. Memanfaatkan pula hubungan baik ayahnya dengan ayah Pungki untuk mendapatkan cewek yang sulit dijinakan itu. Pada mulanya Pungki mengira tiada tujuan apa-apa di balik keramahan Pras. Namun ternyata Pras punya maksud khusus terhadap Pungki. Memanfaatkan pula hubungan baik ayahnya dengan ayah Pungki untuk mendapatkan cewek yang sulit dijinakan itu. Pada mulanya Pungki mengira tiada tujuan apa-apa di balik keramahan Pras. Namun ternyata Pras punya maksud khusus terhadap Pungki. Maksud untuk memiliki Pungki. Hal mana Pungki ketahui dalam suatu percakapan. Boleh saya sering datang ke sini kan? Ya boleh aja. Kamu kan teman Kak Alex. Tapi kalau kedatangan saya khusus buat kamu, apa kamu gak keberatan? Khusus buat saya gimana? Masa kamu gak ngerti? Emang gak ngerti? Pokoknya saya ingin lebih dekat sama kamu. Sekarang kan udah dekat, cuma dibatasi meja ini. Serius dong. Emang siapa yang main-main? Jarak kita kurang lebih 1,5 meter dibatasi meja ini. Gimana ya? Kamu belum ada yang punya kan? Siapa bilang? Alex. Oh, kata Alex so tahu. Kak Alex mana tahu urusan pribadi saya? Tentu tahu dong, dia kan kakak kamu. Hah? Jangankan kakak. Papa dan mama juga gak akan dikasih tahu dalam soal-soal pribadi sih. Kok brut kali? Pokoknya gak ada kok-koan. Namanya juga soal pribadi. Masa mau dibuka-buka sama orang lain? Tapi malam minggu kemarin gak ada yang apel sama kamu kan? Siapa bilang? Saya sendiri. Saya kan di sini sampai jam 9 malam. Pacar saya datangnya jam 9:30. Pacar apa jam 9:30 malam baru datang? Dracula kali ya? Itu sih urusan saya. Kenapa pusing? Ya ikut pusing dong. Saya kan sayang kamu. Enak aja bilang sayang. Emang gak boleh? Gak boleh dong. Masa? Alex sendiri gak ngelarang saya menyayangi kamu. Kak Alex lagi. Emang dia itu apa sih? Kakak kamu. Berarti dia juga bisa menentukan langkah yang mesti kamu ambil. Tai kucing. Emangnya gue enak blow on? Kamu kalau lagi ngambek malah tambah manis, Pung. Gombal. Rayon itu sih buat orang Melayu. Di Malaysia sana mungkin masih laku. Di sini sih gombal-gombalan gitu udah dianggap primitif. Bisa juga dibilang kampungan. Hai, kok ngelamun? Gebrak Mayang mengejutkan Pungki. Sekaligus membuyarkan terawangan Pungki tentang Pras yang menyebalkan itu. Pungki tersipu. Kita pulang aja yuk. Ke rumah gue dulu yuk, ajak Mayang. Punya apaan lu di rumah? Punya kursi sama meja sama... Monyong lu. Kursi sama meja sih gue juga banyak. Oh ya, gue punya nanas kiriman dari Subang. Ngerujak aja di rumah gue yuk. Kidih. Cewek sih gak boleh makan nanas. Emangnya kenapa? Suka itu. Suka apa? Gak tahu deh. Pokoknya gue sih dilarang banget makan nanas sama pepaya. Kadang lu sok modern. Tapi sekarang justru kuno. Nanas dan pepaya itu jelas mengandung vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa malah dijauhi? Makannya sama kamu vitamin C-nya. Jadi gak mau ke rumah gue dulu nih. Mungkin tercenung sejenak lalu berkata, oke deh, gue mau ke rumah kamu, tapi jangan disuguhin nanas ya.
Mayang mengangguk dengan tawa kecil. Malam harinya Pungki menulis lagi di buku tebalnya. Aku tidak tahu persis apa yang tengah terjadi pada diriku ini. Mungkin aku mulai merasakan apa yang disebut jatuh cinta. Mungkin sekali. Soalnya baru 3 kali aku berjumpa dengan Barata, tapi pengaruhnya begitu kuat di hatiku. Terus terang saja, aku mengagumi pribadi Barata yang begitu tenang dan cenderung cuek. Barangkali cowok macam Barata itulah yang kudambakan selama ini. Tapi sampai sore tadi aku belum berani juga membuka isi hatiku. Memang kata orang, tiada salahnya cewek duluan mencurahkan cintanya kepada cowok yang didambakannya. Tapi jelas hal itu mengandung resiko. Mungkin saja harga diri si cewek akan runtuh, kalau tidak sekarang mungkin pada suatu saat nanti. Dan aku tak mau kehilangan harga diriku. Karena itu aku tetap tutup mulut. Malah kepada Mayang pun belum pernah kukatakan betapa aku mendambakan cowok yang indekos di rumah itu. Tapi apakah aku akan kucing-kucingan terus? Bukankah aku mendambakan cowok yang cuek? Lantas bagaimana mungkin cowok semacam itu bisa menjadi milikku kalau aku sendiri tak mau membuka jalan? Baru sampai di situ Pungki menulis, Alex muncul di ambang pintu. Buru-buru Pungki menutup buku tebal itu dan memasukkannya ke laci meja tulis. Memang Pungki takut kalau tulisan dalam buku tebal itu terbaca oleh kakaknya. Tapi Alex tidak memperhatikan buku yang Pungki sembunyikan. Begitu masuk ke kamar adiknya, Alex bicara soal Pras. Kalau Pras datang, hadapi dia dengan supel Pung. Supel apa? Suara Pungki terdengar sengit. Soalnya Pungki tahu belakangan ini Alex seperti ingin menjodohkannya dengan Pras. Alex tidak menanggapi kesengitan adiknya. Ia bahkan berkata dengan senyum. Pras itu senang sama kamu. Apa salahnya kalau kamu bersikap supel? Toh keramahan itu gak perlu dibeli. Jadi gak ada ruginya kamu bersikap supel. Jelas rugi dong. Pungki tetap memperlihatkan sikap kurang bersahabat. Rugi? Alex melotot. Ya dong, kalau Pras keterusan. Hidih. Kamu jangan menghina dia, Pung. Kamu tahu si Pras itu baru pulang dari Amerika. Pungki malah ketawa sinis. Emangnya kalau pulang dari Amerika kenapa? Salahnya sendiri gak nyari cewek di sana. Saya sih gak kesangsem sama Amerika, Kak. Tapi kan gak setiap orang bisa ke Amerika, Pung. Biar bisa juga, saya sih gak kepengen ke Amerika. Makanya saya suka geli kalau ada orang membanggakan diri karena bisa bergaul sama orang bule. Ngawur kamu. Soalnya Kak Alex sepertinya membanggakan Pras karena baru pulang dari Amerika. Dan saya geli mendengarnya. Kak Alex tahu, orang barat itu sok apik, sok bersih. Kalau melihat orang timur makan pakai tangan, mereka bilang jorok. Tapi Pras itu, pokoknya gak usah ngejodoh-jodohin saya dengan Pras deh. Makin tinggi Kak Alex membanggakan diri, makin mual saya dibuatnya. Alex terlongong, tampak seperti ada kemarahan yang dipendamnya, tapi suaranya masih terdengar lembut. Praskah gak jelek, pendidikan cukup, anak orang kaya pula. Sebenarnya kurang apa sih dia? Giginya ompong 3 di depan, sekaligus ketawa, ngeri deh ngeliatnya. Nah, soal gigi sih gampang, ganti sama gigi palsu juga beres. Sekalian aja kepalanya ganti sama kepala orang utan. Pungki menahan tawa sinisnya. Pung, kamu tentu tahu hubungan orang tua Pras dengan orang tua kita sudah sangat baik. Sebodoh amat. Emang apa urusan saya dengan orang tua Pras? Bukan gitu, soalnya gimana ya? Selain baiknya hubungan orang tuanya dengan orang tua kita, Pras juga sahabatku. Udah deh Kak, saya ngerti apa yang mau kakak katakan. Dan pasti gak akan nyambung sama pendirian saya. Pungki, sebagai seorang kakak, aku punya hak untuk membimbing kamu. Punya hak untuk menentukan langkah kamu. Hak apaan? Konyol amat sih. Emangnya ada undang-undang bahwa seorang adik harus patuh dalam segala hal terhadap kakaknya? Gak ada tuh. Dengar Pung, seorang kakak bisa dianggap pengganti orang tua. Karena itu, sedang orang tua pun gak punya hak untuk menentukan segala-galanya. Udah deh, pokoknya Kak Alex silakan keluar atau saya yang pergi. Kamu kok gitu amat sih? Iya dong, saya ini bukan mobil yang bisa seenaknya disetir Kak. Alex seperti masih ingin bicara, tapi lalu ditinggalkannya kamar Pungki sambil berkata, kamu mesti tahu, semuanya itu terdorong oleh rasa sayangku sebagai seorang kakak kepada adiknya. Makasih, saut Pungki di ambang pintu kamarnya. Kalau Kak Alex benar-benar sayang saya, jangan bicara soal Pras lagi di depan saya. Kemudian Pungki menutupkan pintu kamarnya sekaligus menguncinya. Macam-macam aja, rutunya sambil menghempaskan diri ke atas tempat tidur. Kesal hati Pungki saat itu, tapi perasaan kesalnya tak berlangsung lama.
Setelah memeluk bantal gulingnya, kembali Pungki merenungkan orang yang bernama Barata itu. Pikir Pungki, aku tak tahu apa sebenarnya yang menarik pada diri cowok yang satu itu. Nampaknya biasa-biasa saja. Tapi kenapa aku begini dalam memikirkannya? Lalu tergambar lagi di dalam ingatan Pungki tentang perjumpaan pertamanya dengan cowok yang indekos di rumah Mayang itu. Memang saat itu Pungki tidak memperlihatkan sikap yang lebih daripada wajar. Namun sesungguhnya hati Pungki mulai berbicara banyak tentang tipe cowok yang sesuai dengan seleranya. Dan itu terdapat pada diri Barata. Jumpaan kedua ketika Pungki mengunjungi rumah Mayang lagi menimbulkan kesan makin dalam dan lebih diperdalam pada kunjungan ketiga tadi sore. Pungki ingat waktu itu ia sedang menunggu Mayang mandi. Barata melewati ruang tamu, menghentikan langkahnya ketika Pungki menegurnya. Pulang kuliah nih? Iya, Barata mengangguk dengan senyum. Udah lama, baru 10 menitan gitu. Mana Mayang? Lagi mandi. Dan Barata seperti mau masuk ke dalam, tapi Pungki menahannya dengan ucapan, temenin kita dulu dong di sini. Barata tersenyum, duduk di depan Pungki lalu berkata, temeninnya sebentar aja ya. Emangnya kenapa? Mau ke rumah teman? Oh, sorry deh. Kalau gitu silakan aja. Sebentar lagi Mayang selesai mandinya kok. Nemenin sebentar sih gak apa-apa. Gilanya Barata benar-benar cuma menemani duduk tanpa mengajak Pungki bicara. Dan gilanya lagi, Pungki sendiri jadi kehilangan kata-kata untuk diucapkan di depan cowok berperawakan atletis itu. Maka mereka berdua seperti patung bisu. Baru setelah Mayang muncul, Barata bersuara. Nah, itu Mayang, udah selesai mandinya. Dan sampai Barata meninggalkan ruang tamu itu, Pungki tetap merasa sulit berbicara. Dan kini Pungki memikirkannya. Mengapa aku mendadak seperti cewek kuper? Mengapa mulutku seperti terkunci dan seakan hilang akal di depan dia tadi? Apakah aku memang sudah jatuh hati padanya? Sehingga aku jadi salah tingkah waktu berhadapan dengannya. Lama Pungki memikirkan semuanya itu. Pikiran yang membuatnya sulit memicingkan mata. Beberapa saat setelah jam dinding berdentang 12 kali barulah Pungki tertidur. Esok paginya kembali Pungki terhanyut dalam pikiran yang satu itu. Meski begitu sikapnya seolah tak sedang memikirkan apa-apa. Tapi setelah berada di sekolah, Pungki tak kuat lagi membungkam mulutnya. Waktu bersama Mayang di kantin sekolah, Pungki mulai berusaha mengorek soal Barata. Sebenarnya Barata itu orang mana sih? Barata yang indekos di rumah gue. Iya, orang Bandung. Emangnya kenapa? Gak kenapa-napa, cuma pengen tahu aja. Bohong tuh, pasti ada gunung di balik kutang. Naksir nih, ngaco. Kok matanya kedip-kedipan? Siapa yang ngedip-ngedipan mata? Nah itu, ngedip kan? Ya ngedip dong. Kalau gak ngedip berarti udah mampus, monyong. Tapi ngedipnya lain kok. Seperti nyimpen sesuatu gitu. Nyimpen apaan? Nih, ada duit dalam dompet. Mana gue tahu? Pungki terdiam. Mayang makin curiga. Bener kan kata gue? Apanya yang bener? Di hatimu itu tuh. Gak lucu amat kamu ah. Pungki mencubit tangan sahabatnya. Mayang cekikikan. Bener kan? Tahu ah, Pungki cemberut. Tapi Mayang menggodanya terus. Kalau bener juga gak apa. Malah gue seneng. Ntar gue atur deh. Pungki menggeliat dan memukul bahu sahabatnya sambil menggerutu. Kamu ngaco ah? Ngaco. Mayang malah cekikikan lagi. Tapi sorenya ketika Pungki sendirian di dalam kamarnya, kembali Pungki memikirkan Barata. Kenapa aku menolak kisah Mayang? Bukankah Mayang sangat mungkin bisa membantuku? Tapi pantaskah seorang cewek melunturkan harga dirinya cuma untuk seorang cowok? Tidak, biar bagaimana juga aku ini seorang cewek. Aku harus tahu batas antara yang boleh kulakukan dengan yang tak boleh kulakukan. Aku tak boleh melanggarnya. Tapi kenapa bayang-bayang wajah Barata menggodaku terus? Apa sih kelebihannya sehingga aku begini dalam memikirkannya? Pungki tak mengira bahwa diam-diam Mayang bergerak untuk mewujudkan janji dan solidaritasnya untuk mengatur masalah yang satu itu. Seperti yang Mayang katakan kepada Barata di satu kesempatan. Ada salam tuh. Dari siapa? Dari Pungki. Oh ya? Salam kembali deh. Barata tampak kurang serius. Salam kembalinya pakai embel-embel gak? Embel-embel? Ya, apa salam kembalinya pakai embel-embel with love atau gimana gitu? Masa pakai with love segala? Berbahaya ah. Bahaya apa? Pungki malah seneng, pasti. Jangan ah, kalau udah pakai with love segala kan mesti ada kelanjutannya. Ya lanjutin aja,
Kenapa emang? Jangan ah. Kenapa sih? Pungki kan cantik. Emang, siapa bilang jelek? Lantas kenapa dong? Gak kenapa-napa. Bilang aja udah punya pacar di Bandung gitu. Enggak juga, bohong. Betul, dulu emang punya, tapi sekarang udah putus. Bekas pacarnya tentu cantik ya. Cewek Bandung kan terkenal mojang priangan. Ya lumayan lah. Cantik mana sama Pungki? Wah, saya nggak bisa membandingkannya. Cantikan bekas pacar Barata kan? Barata menyeringai. Kecantikan itu relatif, tergantung dari sudut mana kita menilainya. Terlebih kalau mengingat bahwa selera manusia itu berbeda-beda. Tapi menurut sudut dan selera Barata sendiri gimana? Maksud saya, apakah Pungki itu sangat tidak menarik sehingga... Bukan itu soalnya. Barata menyanggah. Pungki memang cantik, tapi soal cinta itu kan ya seperti matematika. Yang tersenyum lalu katanya, saya nggak tahu pasti, tapi kayaknya sih Pungki naksir sama Barata. Naksir? Barata terhenyak. Mungkin, Mayang mengangguk. Soalnya Pungki kan sahabat saya, jadi saya cukup mengenal watak dia. Lantas, dari mana Mayang tahu kalau dia naksir saya? Dia termasuk cewek yang alot juga. Di sekolah cukup banyak yang naksir dia, tapi semuanya nggak digubris. Malah kalau diledekin suka ngambek. Tapi entah kenapa sama Barata seperti yang pengen tahu banyak gitu. Pengen tahu banyak gimana? Nanyain dari mana Barata berasal, apakah Barata udah punya pacar dan sebagainya. Kalau cewek lain yang nanya itu mungkin gak jadi soal. Tapi lantaran Pungki yang nanyainnya, saya jadi punya penilaian tersendiri. Kalau baru nanyain soal itu aja sih gak bisa disebut naksir. Kalau naksir beneran gimana? Jangan bilang kalau deh. Soalnya kalau itu kan sesuatu yang belum terjadi. Oke, saya akan membuat kalau itu jadi kenyataan ya. Ngawur. Gak ngawur. Saya pengen membuktikan ucapan saya aja. Gak usah dibuktiin deh. Nanti malah saya yang repot. Repot apaan? Dikasih cewek cantik malah bilang repot. Bodoh amat sih. Barata cuma tersenyum, lebih mirip peringisan senyum itu. Dan setelah Mayang berlalu, Barata menghela napas panjang, seperti ada sesuatu yang meresahkannya. Memang setiap orang punya masa lalu. Barata juga punya. Dan justru masa lalu Barata meninggalkan luka yang cukup dalam, yang membuatnya kurang bersemangat mendekati lawan jenisnya. Karena tiap kali berhadapan dengan cewek, selalu saja ia teringat masa lalu dan segala keperihan yang ditimbulkannya. Soalnya Barata masih ingat benar, perkenalannya dengan Tati cepat berkembang menjadi hubungan cinta. Sejuta rasa Barata nikmati dalam hubungan cintanya itu. Sampai pada suatu minggu pagi, Barata meminta izin kepada orang tua Tati untuk mengajak Tati pergi ke Lembang, yang jaraknya cuma belasan kilometer dari Bandung. Tapi entah kenapa, setibanya di terminal angkutan umum jurusan Lembang, yang letaknya berhadapan dengan stasiun kereta api, hati Barata jadi berubah. Barata bahkan berpikir, andaikan aku membawa Tati ke Jakarta. Berlama-lama duduk berdampingan dalam kereta api, pasti menyenangkan sekali. Lalu Barata kemukakan maksud itu kepada Tati. Mulanya Tati menolak karena mereka minta izin untuk pergi ke Lembang, bukan ke Jakarta. Tapi setelah Barata mendesaknya, Tati setuju juga. Kemudian mereka turun lagi dari mobil jurusan Lembang yang masih menunggu penumpangnya penuh itu. Dan mereka jadi antri karcis kereta api jurusan Jakarta. Sebenarnya Barata tak punya tujuan apa-apa ke Jakarta pagi itu. Barata hanya ingin berlama-lama duduk bersama Tati dalam perjalanan yang mengesankan. Cuma itu. Di Jakarta pun, mereka hanya duduk-duduk di pantai Ancol sambil memandang ombak yang berdeburan. Maklum buat Barata yang orang Bandung, pantai merupakan tempat yang fantastis. Sekalipun keringatnya bercucuran karena belum biasa dengan hawa panas. Mereka terlena di Jakarta, lupa segalanya. Lupa bahwa perjalanan Jakarta-Bandung harus ditempuh lebih dari 3 jam. Sampai jam 8 malam mereka masih berada di pantai itu. Lewat tengah malam barulah Tati tiba di rumahnya di Bandung. Pada malam itulah terjadi sesuatu yang tidak Barata harapkan. Orang tua Tati sangat tak senang karena Tati baru pulang setelah lewat tengah malam. Terlebih lagi setelah mereka tahu bahwa Tati baru pulang dari Jakarta, bukan dari Lembang. Sebenarnya Barata dan Tati tidak melakukan apa-apa di Jakarta selain saling merapatkan pipi di pantai, berciuman pun tidak. Cinta mereka masih demikian murninya sehingga dengan duduk berdampingan pun hati mereka sudah nyaman sekali. Namun orang tua Tati penuh dengan kecurigaan dan kecemasan. Barangkali kecurigaan dan kecemasan seperti itu merupakan hal yang wajar juga. Maklum pada zaman sekarang apapun bisa terjadi. Dan mereka merasa berkewajiban melindungi putri mereka dari segala kemungkinan. Tapi Barata merasa diperlakukan tidak adil. Ketika Tati berkata bahwa pada hari-hari berikutnya Barata tak boleh datang lagi ke rumah Tati.
Tentu saja Barata penasaran. Pikirnya, aku harus berbicara dengan Tati. Aku ingin tahu kenapa orang tua Tati melarangku datang ke rumahnya. Aku harus menunggu di depan sekolah Tati pada saat sekolahnya mau bubar. Aku harus meminta penjelasan darinya. Tapi maksud itu pun tidak tercapai karena pada hari-hari berikutnya Tati diantar jemput oleh kakaknya dengan skuter sehingga Barata jadi mati kutu. Soalnya kakak Tati yang suka mengantar jemput itu seorang tentara. Barata sama sekali tak bisa berkomunikasi dengan Tati, bahkan lewat teman-teman Tati pun tak bisa. Karena mereka sudah dianjurkan oleh kakak Tati yang tentara itu supaya jangan menyampaikan pesan apapun yang berasal dari Barata. Akhirnya terpaksa Barata mundur. Meski dengan hati tak rela dan penuh penasaran serta kekecewaan. Semuanya itu meninggalkan luka mendalam di hati Barata. Karena cinta Barata justru sedang berkembang-kembangnya lalu harus dikandaskan begitu saja di tengah jalan. Beberapa bulan kemudian secara tak diduga Barata berjumpa dengan Tati di sebuah supermarket. Sesungguhnya Barata terkejut dan gembira sekali dengan perjumpaan itu. Dalam tempo sekejap saja Barata berhasil mempersiapkan kata-kata yang hendak ditumpahkannya kepada Tati. Tapi ternyata Tati sudah berubah. Begitu melihat Barata menghampirinya, kontan Tati mengernyit dengan sorot kurang ceria. Dan sebelum Barata sempat menyapa, Tati sudah mendahuluinya dengan semacam peringatan. Maaf Bar, saya bersama calon suami saya yang pakai baju batik di depan kasir itu. Barata terperangah. Jadi saya harap Barata memaklumi keadaan saya sekarang. Maaf Bar, saya tidak bisa bicara lebih lama lagi. Tati menggungkuk sopan lalu melangkah ke arah lelaki muda berkemeja batik itu. Barata cuma terlongong. Kegembiraannya segera berubah menjadi kekecewaan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Dan dengan kepala tertunduk akhirnya Barata meninggalkan supermarket itu. Lengkaplah kehancuranku kini, pikir Barata dalam perjalanan pulangnya. Dan setibanya di rumah, Barata langsung masuk ke dalam kamarnya. Langsung menghempaskan ke atas tempat tidurnya. Dengan pekik perih di hatinya, Andi kata ia seorang wanita. Oh, pasti ia sudah menangis jadi-jadinya. Meski tidak menangis seperti perempuan, sebenarnya batin Barata menangis juga. Berjumpaan dengan Tati di supermarket itu merupakan pukulan berat bagi batinnya. Pukulan yang membuat Barata seolah kehilangan segalanya. Barata jadi seperti jera mendekati cewek manapun, bahkan dalam bentuk persahabatan biasa pun dihindarinya. Setelah pindah ke Jakarta dan indekos di rumah Mayang, sikap Barata tidak berubah. Bahwa Barata cenderung bersikap acuh terhadap lawan jenisnya. Dengan sendirinya cewek-cewek pun sungkan bergaul dengan cowok dingin macam Barata. Tapi Pungki lain. Bagi Pungki justru pribadi macam Barata lah yang didambakannya. Dan Mayang telah menangkap kelainan sikap Pungki itu. Dan Mayang telah menyampaikan dugaannya kepada Barata. Tapi apakah Barata senang dengan apa yang Mayang sampaikan itu? Barata tahu bahwa Pungki itu cantik. Tapi hati Barata masih seperti 2 tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu, perjumpaan dengan Tati di supermarket itu terjadi. Yang dalam perjumpaan itu masih membekas luka perih di hati Barata. Sampai kini, keperihan itu belum terobati juga. Bahkan Barata sering menilai perempuan dari sudut pandangnya sendiri. Mengira semua perempuan seperti Tati. Mengira semua perempuan pada akhirnya cuma akan menimbulkan kekecewaan dan keperihan semata. Itulah sebabnya Barata bersikap dingin terhadap lawan jenisnya. Sebenarnya cerita seperti yang Mayang katakan tadi tentang tertariknya Pungki pada Barata bukan hal baru bagi Barata. Sudah sering Barata melihat lirikan cewek yang bersifat mengundang. Sering pula ia mendengar ucapan cewek yang memancing, namun ia tak mau terpancing. Tiap kali melihat lirikan mengundang atau mendengar sindiran memancing, Barata bahkan kontan teringat trauma 2 tahun yang lalu itu. Trauma yang sampai kini masih mengendap di batinnya. Memang waktu Mayang bicara soal Pungki tadi, ada getaran kecil di hati Barata. Karena Pungki memiliki beberapa kelebihan yang cocok dengan selera Barata. Tapi manakala getaran kecil itu hampir terpengaruh di batinnya, seketika itu juga Barata menindasnya dengan, tidak, perempuan hanya akan mengecewakanku saja. Hanya akan menimbulkan keperihanku saja pada akhirnya. Biar saja aku melangkah di kesunyian ini. Biar saja tiada satu perempuan pun hadir dalam hidupku. Karena buat apa mereka hadir kalau akhirnya cuma akan melukaiku. Esok paginya Mayang menghampiri Barata. Mau pergi sekolah, kata Mayang dengan senyum. Kok nggak sari-sarinya mau pergi sekolah pakai bilang-bilang dulu? Barata tampak heran. Barangkali aja Barata mau titip pesan. Pesan apa? Buat Pungki, ada pesan nggak? Nah, Barata tersenyum getir. Nggak ada pesan apa-apa. Bener nih? Bener. Kemarin dia kan titip salam buat Barata. Masa sekarang nggak pesan apa-apa buat dia?
Sudahlah Mayang, jangan macem-macem deh. Macem-macem apa? Wajar toh kalau... Ya, wajar. Bilang salam kembali aja deh. Ya cuma segitu sih, kemarin juga udah diomongin. Habis maunya gimana dong? Kali aja ada tambahannya. Enggak, berata menggeleng. Enggak ada tambahannya. Jadi cowok jangan terlalu judes, nanti jadi bujang lapuk loh. Biarin. Mayang cekikikan, lalu meninggalkan kamar Barata. Di sekolah Mayang berkata kepada Pungki, "Gue udah nyoba-nyoba ngatur, Pung." "Ngatur-ngatur soal apa?" Mayang menjawabnya dengan bisikan, "Soal Barata." Pungki terpengarah. "Ah, kamu jangan macem-macem, May." "Gue solider sama kamu, malah dianggap macem-macem," ucap Mayang dengan cibiran menggoda. Pungki mengerutkan kelopak matanya bertanya, "Kamu ngatur-ngatur gimana sih?" "Belum banyak, step by step lah. Gue cuma bilang ada salam dari Pungki." "Terus?" Mayang menghela napas, menyahut, "Inilah yang gue heran. Berata itu kayaknya alot, Pung." "Alot?" "Iya, dia cuma bilang salam kembali, itu aja. Padahal gue desak kalau dia mau ngasih embel-embel. Dia malah seperti sewot sama gue. Aneh gak cowok itu tuh?" Pungki tersenyum datar. "Nggak aneh, emangnya semua cowok mesti kayak menang undian kalau dapat salam dari cewek?" Sekarang terus terang aja deh sama gue. Sebenarnya kamu ada hati sama dia nggak?" "Jangan ngaco ah." "Ngaco? Kalau cewek ada hati sama cowok termasuk ngaco." "Nggak juga sih, cuman kamu so tau ah, pakai salam-salaman segala." Mayang malah makin bersemangat. "Ayo dong terus terang, sebagai sahabat kamu gue pasti ngebantuin." "Jangan comblang-comblangin deh." "Main comblang-comblangin demi sahabat sih gak apa." Pungki tersenyum lagi, masih juga datar senyumnya, seolah tak mengandung makna apapun. Padahal hatinya tengah berkata, "Tepat seperti yang kuduga, Barata bukan cowok sembarangan. Dan justru cowok macam itulah yang aku suka." "Kamu udah menaksir dia kan?" desak Mayang sambil memasukkan buku-bukunya ke dalam tas sekolahnya. "Udah deh," Pungki bangkit. "Orang-orang udah pada pulang, kita malah ngerem di kelas terus. Pulang yuk." "Kamu naksir kan?" Mayang mengikuti langkah Pungki keluar. Tiba-tiba saja Pungki berbalik. "Kalau naksir gimana?" Nah, Mayang menepuk bahu sahabatnya. Ini baru kejutan. Sang putri berhati es batu kini sudah mulai mencair. Dunia bakal ramai nih. "Kamu belum jawab pertanyaan gue barusan." Pungki mendelik. "Beres deh, pokoknya gue dukung 1000%. Dan ketika tiba di rumahnya, Pungki tak peduli dengan mobil Pras yang terparkir di pekarangan. Juga tak peduli dengan senyum Pras yang menyongsongnya di pintu depan. "Halo Pungki." "Halo lagi," saut Pungki ketus. "Mau ketemu sama Kak Alex?" "Enggak." Pras tenang-tenang saja. "Saya sengaja nunggu kamu kok." "Mau ngapain?" Pungki tetap berdiri di teras depan. "Nanti deh saya ceritain, sekarang silakan aja ganti pakaian dulu." "Sekarang aja? Ada apa sih?" Pungki makin judes. "Nggak enak dong, masa ngomong sambil berdiri gini? Ntar disangkain bertengkar." "Nggak ada waktu sih, mau pergi lagi. Cepatan aja bilang. Ada perlu apa?" Saya mau ngajak makan-makan. Kebetulan ada undangan makan malam di Mandarin nih, buat nanti malam." "Wah, sorry nggak ada waktu. Nanti malam mau belajar di rumah teman." "Jangan gitu dong, saya nggak ada teman nanti malam." "Sama teman saya aja ya, mungkin dia mau." Pras melotot, tampak tersinggung protesnya. "Masa orang ngajak baik-baik malah dihina?" "Siapa yang menghina? Teman saya juga orang kan?" "Emangnya saya cuma pantas buat teman kamu?" "Loh, siapa yang bilang pantas dan gak pantas? Situ kan bilang gak punya teman buat makan malam. Nanti saya bilang teman saya mungkin mau." Omongan begitu kan sangat menyinggung perasaan, Pung. Kalau gampang tersinggung, jangan ngomong sama saya dong. Saya sih biasa ngomong ceplos-ceplos sama siapa juga. Sama saya sih jangan disamain dong, biar gini-gini juga baru pulang dari Amerika." "Amerika nih ya?" Pungki menahan tawanya, lalu berlari ke dalam kamarnya. Pras mengejar, tapi Pungki keburu masuk ke dalam kamarnya dan menutupkan pintu sekaligus menguncikannya. Di dalam kamarnya, Pungki menanggalkan seragam sekolahnya sambil mengumpat dalam hati. Gila, si Ompong itu kelakuannya kayak rampok aja. Kalau di dunia ini ada 1000 cowok kayak dia, bisa kiamat deh. Pungki mau mengambil daster dari lemarinya, tapi tiba-tiba ia berpikir, kalau Kak Alex datang, pasti aku dipaksa keluar untuk menemani si Ompong kosong itu. Dengan juga pergi ke rumah Mayang. Maka diambilnya celana jeans dan kaos oblong putihnya. Berkaca sebentar di depan cermin lalu bergegas menghambur keluar. Ternyata Pras masih menunggunya di ruang keluarga. "Mau kemana, Pung?" Pungki tak menyahut, tapi ia tahu Pras mengejarnya ke depan. Cepat Pungki menyetop taksi yang kebetulan lewat di depan rumahnya.
Tapi ketika Pungki sudah berada di dalam taksi yang mulai meluncur kembali itu, mobil Pras pun sudah meninggalkan pekarangan dan mengikuti taksi itu. Pungki tidak tahu itu, tidak tahu bahwa taksi yang ditumpanginya dikuntit oleh mobil Pras. Yang Pungki tahu ketika ia turun dari taksi di depan rumah Mayang, dilihatnya Barata pun baru pulang kuliah dan sedang membuka pintu pagar. Oh, senangnya Pungki saat itu. "Barata!" panggil Pungki dengan nada mesra. Barata terkejut, menoleh dan tersenyum datar. Namun hatinya berkata, "Oh, nada panggilan itu persis suara Tati." "Perlu sama Mayang?" tanya Barata pada saat hatinya dicengkram lagi oleh masa lalunya, gara-gara nada panggilan Pungki barusan. Gimana ya?" Pungki tersenyum-senyum. "Sama Mayang perlu, sama Barata juga perlu." "Oh ya, ayo dong masuk." Barata mempersilakan Pungki jalan duluan. Setelah Pungki duduk di ruang tamu, Barata masuk ke dalam. "Sebentar, saya panggil Mayang dulu." Pungki tak suka itu. Pungki lebih suka kalau Barata saja yang menemaninya di ruang tamu dan tak usah memanggil Mayang segala. Tapi tentu saja Pungki tak berani melarang Barata memanggil Mayang. Namun Pungki berpikir, kalau Mayang sudah muncul nanti, aku akan mengaturnya sedemikian rupa supaya aku ditinggal berdua saja dengan Barata. Ya, barangkali sudah waktunya aku buka kartu pada Mayang. Semoga saja Mayang tahu apa yang kuinginkan. Tak lama kemudian Barata muncul lagi di ruang tamu. Wah, katanya Mayang barusan pergi sama mamanya. Pergi. Pungki berlagak kecewa justru pada saat hatinya melonjak senang. Kebetulan, sangat kebetulan. "Iya non," kata seorang pembantu yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Nona Mayang diajak sama Nyonya ke rumah familinya. Begitu pulang dari sekolah langsung diajak pergi tuh. Makan siang juga belum, cuma ganti pakaian doang non." Setelah pembantu itu berlalu, Barata bertanya, "Gimana? Mau ditunggu sampai Mayang pulang?" Iya deh, tunggu aja sampai pulang. Tapi temenin saya ngobrol dong." "Boleh," Barata mengangguk. "Tapi saya mau ganti pakaian dulu, terus makan siang. Lapar sih." "Silakan Tuan Besar, makan dulu sekenyangnya." "Mau nemenin saya makan?" "Enggak, makasih." "Beneran nih?" "Bener, saya masih kenyang, barusan makan kok." Mungkin membohongi, dibilangnya barusan makan dan masih kenyang. Padahal perutnya justru sedang lapar. Karena sejak pulang sekolah tadi belum sempat makan siang gara-gara kehadiran Pras itu. Dan setelah Barata masuk ke dalam, Pungki berkata dalam hati, "Sebenarnya perutku lapar. Kalau ada Mayang sih bisa aja aku makan di sini. Tapi kalau nggak ada Mayang kan nggak enak. Barata cuma indek kos di sini. Sebaiknya aku beli roti saja di seberang sana buat ganjal-ganjal perut." Di seberang rumah Mayang memang ada sebuah toko yang antara lain menjual makanan ringan, minuman dalam botol dan kaleng. Diam-diam, Pungki meninggalkan ruang tamu rumah Mayang, menyeberangi jalan dan masuk ke dalam toko itu. Alangkah terkejutnya Pungki demi melihatnya Pras sedang berada di dalam toko. Sedang berbicara dengan pemilik toko itu. "Dan," umpat Pungki dalam hati, "kenapa sih ompong itu bisa ada di sini?" Bergegas Pungki kembali ke rumah Mayang dengan perasaan tak menentu. Pungki tidak tahu bahwa Pras sedang menyelidiki siapa yang tinggal di rumah berseberangan dengan toko itu. Tentu pula Pras bertanya tentang cowok yang dilihatnya tadi. Ya, dari mobilnya tadi, Pras melihat Pungki turun dari taksi yang terus-terusan dikuntitnya itu. Pras juga melihat Pungki berbicara sebentar dengan seorang cowok, Barata yang belum dikenalnya. Dan kecemburuan Pras meluap ketika melihat sikap Pungki yang begitu manis pada cowok itu. Maka kini Pras bertanya banyak pada pemilik toko itu, khusus mengenai siapa saja yang tinggal di rumah berseberangan dengan toko itu. Tapi ketika Pungki mau memasuki toko itu, Pras tidak tahu. Karena sedang berdiri membelakangi pintu toko tersebut. Pras juga tidak tahu bahwa Pungki bergegas kembali ke rumah Mayang. Dan kini Pungki gelisah sendiri di ruang tamu ruang Mayang. Tadinya Pungki ingin memperoleh ketenangan di rumah sahabatnya itu. Tapi setelah melihat Pras di toko itu, hati Pungki justru lebih gelisah lagi. Gila si ompong itu, pikir Pungki, kenapa dia ada di situ? Apakah dia biasa main di daerah ini? Ataukah dia sengaja mengutitku tadi? Ya pasti dia mengutitku tadi, dasar cowok brengsek. Ketika Barata muncul kembali, Pungki seperti menemukan pelindung yang mampu meredakan keresahannya. Langsung saja Pungki berkata, "Tolongin saya dong." Barata tampak heran. "Apa yang bisa saya tolong?" Agak bingung Pungki menjawabnya, tapi lalu berkata setengah membohong. "Sebenarnya saya tadi mau ke toko buku, tapi di jalan ada cowok yang mengganggu. Gak taunya dia ngutit ke sini." Barata celingukan. "Mana dia sekarang?" "Di toko seberang itu, tuh yang pakai baju hijau lumut." Pungki menunjuk ke arah Pras yang sedang berdiri di depan toko itu. "Oh itu, lalu apa yang bisa saya lakukan?" "Anterin saya ke toko buku, lantas anterin ke rumah, mau kan?"
Barata berpikir sejenak lalu mengangguk. Boleh, cowok itu naik apaan? Bawa mobil, tuh mobilnya yang merah itu. Baiklah, ntar saya anterin. Tapi sekarang mau nunggu Mayang dulu kan? Nggak usah deh, nanti saya jadi gelisah. Sekarang aja perginya, tapi sorry berat loh, saya jadi ngerepotin. Nggak apa, ayolah. Beberapa saat kemudian motor Barata meninggalkan pekarangan rumah Mayang. Dan apa yang Pungki takutkan terjadi juga. Pras melompat ke dalam mobilnya begitu melihat Pungki dibonceng di atas motor Barata. Dan sedan merah itu segera bergerak berusaha membuntuti motor Barata. Pungki juga tahu itu. Dan dengan jengkel ia sengaja melingkarkan lengannya di pinggang Barata. Begitu erat dan tampak begitu mesra. Tentu saja darah Pras mendidih melihat semuanya itu dari dalam mobilnya. Dia nguntit kita, seru Pungki agak keras untuk mengatasi kebisingan jalan raya. Masa sih? Barata melirik ke kaca spionnya, memang tampak sedan merah itu berada di belakangnya. Kesal juga Barata dibuatnya, lalu ia mulai tancap gas, dan motor Barata melesat dengan cepatnya. Tapi Pras pun menambah kecepatan sedannya, lalu sedan merah dan motor itu seperti kucing mengejar-ngejar tikus. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu banyak yang geleng-geleng kepala. Ada pula yang mengumpat, dasar anak-anak berandalan, menjalani kendaraan kayak kesurupan. Tapi kejar-kejaran itu tak berlangsung lama karena pada suatu saat Barata menemukan akal. Motornya dibelokkan ke dalam gang kecil yang takkan bisa dimasuki mobil. Di dalam gang kecil itu Barata bisa menjalankan motor dengan santai. Sementara Pras mengepal-ngepalkan tinjunya di mulut gang. Beberapa belas menit kemudian di sebuah rumah makan kecil. Nekat juga itu orang. Barata geleng-geleng kepala. Kalau kita nggak nemuin gang tadi, mungkin berhasil juga dia ngoper kita. Mungkin cuma tersenyum sambil mengocek es alpukatnya. Sementara pikirannya melayang-layang tak menentu. Sekarang aku berhasil menghindarinya. Tapi apakah Pras akan menyerah? Apakah dia takkan datang-datang lagi ke rumahku? Bagaimana kalau dia bandel dan tetap menggodaku dengan cara-cara menyebalkan itu? Kira-kira apa tujuan orang itu ya? Tanya Barata ketika Pungki masih digeluti kecemasannya. Nggak tahu. Pungki angkat bahu. Kalau nggak ada kamu, entah gimana jadinya. Tapi kamu belum pernah kenal sama cowok tadi? Pertanyaan itu agak membingungkan Pungki. Dan Pungki terpaksa membohong untuk memperkuat ceritanya di rumah Mayang tadi. Belum kenal, sahutnya. Kalau begitu kamu mesti hati-hati Pung. Siapa tahu dia punya maksud gak baik. Maklumlah di Jakarta ini segala ada. Iya, Pungki mengangguk. Makanya nanti anterin saya pulang ya. Tentu, saya juga gak tega ngelepasin kamu begitu aja. Siapa tahu cowok itu muncul lagi nanti. Tapi saya jadi ngerepotin kamu ya Bar. Enggak, masa begitu aja ngerepotin. Tapi pacar kamu pasti marah kalau ngelihat kamu berduaan gini sama saya ya. Jangan ngeledek saya gak punya pacar kok. Bener nih, betul. Tanya aja sama Mayang kalau gak percaya sih. Di Jakarta ini mungkin gak punya, tapi di Bandung juga gak punya. Bohong nih. Sungguh, dulu memang punya, tapi begitulah. Barata tidak melanjutkan kata-katanya. Begitulah gimana? Pungki jadi penasaran. Mungkin Mayang pernah cerita sama kamu. Oh enggak tuh, Mayang gak pernah cerita apa-apa kok. Barata tercenung sejenak lalu berkata, masa lalu saya memang suram dan pahit. Jangan cengeng Pungki menepuk tangan Barata yang sedang terletak di atas meja. Barata meringis. Memang seharusnya manusia masa kini tidak cengeng lagi. Tapi entahlah, kayaknya masa lalu saya sulit dilupakan. Oh, frustasi nih ceritanya. Mungkin. Kasian. Barata terbelalak lalu menunduk. Ya dong, kalau zaman sekarang masih ada cowok yang frustasi-frustasian, kan patut dikasihani. Barata menyeringai dan bertanya. Lantas cowok zaman sekarang harus menganggap cewek seperti benda mainan yang mudah dilupakan begitu saja jika sudah membosankan. Pungki terpengarah dan menyahut. Enggak juga sih. Lantas harus gimana dong? Pungki terdiam dan kata Barata lagi. Kalau ada cowok yang frustasi gara-gara cewek, artinya cowok itu menghargai kaum cewek kan? Kalau cowok itu menganggap cewek sebagai sampah, tentu dia akan mudah melupakan cewek yang pernah singgah dalam hidupnya. Dan kalau kamu menemukan cowok seperti itu, mesti hati-hati deh. Benar juga ya, Pungki tersenyum. Kalau begitu, cowok yang gak frustasi setelah cintanya kandas berarti cowok itu menganggap cewek hanya sebagai mainan atau sampah. Barata memotong. Kamu bisa aja, Pungki tersenyum. Oh, manisnya senyum itu. Barata pun tersenyum lalu, ngomong-ngomong ke toko bukunya kan belum. Mau ke toko buku mana sih? Nggak jadi enakan juga ngobrol di sini. Biarin beli buku sih besok lagi aja. Tapi kalau cowok tadi mendadak muncul di sini, gimana?
Teriak aja sekuatnya, biar orang pada kerumunan di sini. Wah, jadi gempar dong nanti. Biarin. Sudahlah, jangan ngomong soal cowok tadi lagi. Anggap aja cowok tadi itu orang gila. Sebel. Tapi cowok itu memang punya alasan kuat buat ngejar-ngejar kamu, Pung. Alasannya apa? Kamu manis sih. Pungki terenyak, tersipu, senang sekali mendengar pujian itu terlontar dari mulut cowok yang diam-diam makin disukainya. Lalu tanya Pungki, manis mana sama gula? Manisan kamu dong. Manis mana sama madu? Manisan kamu? Gombal. Jatuh Pungki dengan cubitan di lengan Barata. Barata tersentak lalu tertawa kecil. Tapi tahukah Barata betapa bahagianya Pungki saat itu? Tahukah Barata bahwa ketika ia mengatakan, kamu manis sih, hati Pungki laksana taman yang bunga-bunganya mendadak bermekaran.